Episode sebelumnya telah menekankan cara baca terhadap sosiologi hukum yang menggunakan pengembangan dari karya Weber tentang tipe ideal untuk mempelajari hukum. Ada 3 tipe. Yang pertama tipe eksternal yang saling berhubungan dengan tipe moral. Kemudian tipe eksternal berhubungan dengan tipe internal. Dengan memegangi hubungan antar 3 tipe itu, maka kita akan melangkah pada tahap berikutnya, yaitu pokok bahasan sosiologi hukum dengan pertanyaan, apakah yang akan kita bicarakan ketika kita berbicara tentang hukum? Ingatan kita mungkin akan beralih pada beberapa definisi hukum. Definisi hukum yang kita pelajari menyediakan landasan-landasan perdebatan yang memang berlangsung pada berbagai tradisi teoritis dalam sosiologi. Strategi minimalis untuk bisa mempelajari berbagai macam definisi hukum dalam karya-karya sosiolog adalah memahami hukum sebagai kategori aturan tertentu dan praktek sosial yang terkait dengan hukum. Nah, definisi hukum dalam komunitas sosiologis ini selanjutnya tentu akan bervariasi. Mungkin definisinya akan menyusut atau bahkan bisa meluas karena hukum ini dipahami dalam suatu kontur perspektif teoritis tertentu. Tetapi meskipun kontur teoritisnya begitu luas, variatif, dan kadang menyusut, tetap saja ada satu fokus yang tidak berubah. Fokus pada aturan dan praktek. Fokus pada aturan dan praktek ini akan selalu ada dan setidaknya implisit, tersirat. Contohnya kalau Anda membaca karya-karya sosiologi hukum yang konsisten, maka dia selain membahas perspektif teoritis dari teori-teori sosiologi, juga tetap menganalisa suatu aturan, entah itu undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Konsepsi ganda ini bahwa sosiologi hukum itu menggabungkan perspektif antara fokusnya pada aturan dan praktek yang selalu dipikirkan seperti rel kereta api, kita akan mencari landasan teoritisnya. Emil Durkheim menggabungkan perspektif semacam itu, yaitu konsepsi atau perspektif ganda tentang hukum. Durkheim yang kita kenali dalam beberapa literaturnya menyajikan tentang fakta sosial. Fakta sosial ini melibatkan kondisi dan keadaan material dan non-material. Keadaan non-material misalnya ideal-ideal atau budaya. Nah, ada semacam distingsi analitis yang membuka kemungkinan-kemungkinan analisa sedemikian rupa. Jadi kalau kita membahas kondisi dan keadaan material maupun non-material, di dalamnya membahas ideal-ideal normatif atau budaya, pintu analisis itu begitu terbuka, tidak terbatasi, dan memungkinkan ada proposisi-proposisi yang lebih tepat tentang cara komponen variabel itu saling berhubungan. Karya Durkheim ini mengarah pada penentuan status dari aturan dan sekaligus praktek-praktek hukum berdasarkan teorinya tentang teori integrasi normatif. Sebagai aturan, hukum itu mengacu pada kompleksitas terlembaganya norma-norma. Norma-norma ini dimaksudkan untuk mengatur interaksi sosial dan mengintegrasikan masyarakat. Hati-hati dengan cara baca Durkheim ini, kembali ke tipe sebelumnya, pahamilah dalam konteks tipe eksternal. Orientasinya pada analisis empiris. Bukan norma dalam konteks norma-norma hukum, tapi terlembagakan norma-norma ini untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat, mengintegrasikan masyarakat. Lalu praktek hukum dalam dimensi empiris mengacu pada keseluruhan peran, posisi, interaksi, dan organisasi-organisasi yang terlibat dengan norma-norma itu, sekaligus caranya juga bervariasi. Jadi ketika kita membaca Durkheim, praktek hukum itu dipahami pada konteks keseluruhan peran, posisi, interaksi, dan organisasi yang terlibat dengan
cara-cara pelaksanaan norma-norma yang variatif. Nah, dimensi normatif yang inheren dari hukum, yang kalau kita bahasakan sebagai salah satu pengembangan tipe internal atau jurisprudence atau ilmu hukum, tidak boleh dikacaukan dengan evaluasi moral atau tipe-tipe studi hukum yang moralistis dan filosofis. Di sini kita memahami bahwa norma adalah resep. Resep tentang cara interaksi sosial itu harus diatur. Resep tentang cara masyarakat harus diatur. Sehingga norma-norma ini selalu mengacu pada pernyataan-pernyataan ideal. Itu yang harus dipahami pertama. Tetapi sebagai norma yang dilembagakan dalam suatu aturan hukum ini memiliki keberadaan faktual yang melampaui ideal-ideal atau cita-cita apapun. Norma hukum ini eksis, ada dalam latar keadaan atau setting konkret masyarakat secara sosiohistoris, dan tidak pernah suatu abstraksi, tidak pernah hanya merupakan abstraksi atau norma-norma yang abstrak. Norma-norma itu begitu hidup, eksis di dalam latar keadaan atau setting konkret masyarakat secara sosiohistoris. Sehingga dalam konteks cara berpikirnya Durkheim ini, praktek hukum juga akan mengandung elemen-elemen normatif. Misalnya, mendefinisikan legitimasi hukum. Bagaimana legitimasi hukum itu eksis melalui perilaku pelanggaran aturan. Satu aturan tentang memakai masker di mall atau menggunakan aplikasi tertentu di mall, lalu ada yang melanggar. Maka sejauh mana legitimasi hukumnya? Keabsahan hukumnya seperti apa? Oh, berarti lemah. Atau sebaliknya, praktek hukum dengan cara membenarkan hukum melalui penegakan aturan atau penegakan ketentuannya. Contoh kalau kita masuk mall, tidak menggunakan masker dan tanpa aplikasi digital tertentu, maka penegakan aturannya kurang. Dengan demikian, tidak dibenarkan secara hukum. Inilah cara pandang awal dari tipe eksternal dari Durkheim. Jadi kalau kita berbicara hukum, antara aturan dan praktek, itu benar-benar eksis dalam dunia nyata. Dari sudut pandang analitis, studi hukum sebagai aturan atau cita-cita atau budaya ini, yang mana aturan itu mengambil cita-cita atau budaya tertentu, dan studi hukum sebagai praktek-praktek material yang berorientasi pada penyelidikan dimensi faktual hukum. Jadi dalam konteks demikian, kalau kita melakukan analisis, studi hukum itu fokus betul pada aturan sekaligus praktek. Bahasa mudahnya demikian. Kalau aturan berarti kita melihat atau menganalisa cita-cita atau budayanya masyarakat. Dan kalau dari studi hukum kaitan dengan praktek, maka kita lihat materi-materi yang ada, eksis di dalam masyarakat itu. Selalu studi ini berorientasi atau studi hukum ini berorientasi pada penyelidikan dimensi faktual hukum, bukan dimensi normatif. Nah, dualitas hukum ini dalam pengertian Durkheim, bahwa hukum, ya seperti halnya aspek masyarakat lain, itu merupakan masalah normatif dengan dimensi faktual. Kata kuncinya adalah dualitas hukum dalam konteks Durkheim menyiratkan bahwa hukum merupakan masalah normatif dengan dimensi faktual, bukan masalah normatif dengan dimensi aturan. Karena dualitas hukum inilah, organisasi dan fungsi hukum dapat dipelajari dari berbagai perspektif, misalnya perspektifnya Weber. Sedangkan bagi Durkheim, kemampuan untuk mendekati hukum sebagai elemen masyarakat yang ada secara faktual, istilah mudahnya hukum sebagai fakta sosial, ini terlepas dari tujuan normatif hukum dan pemahamannya hukum itu sendiri secara moral. Maka pandangan Durkheim lebih identik dengan sosiologi hukum.
Warisan dari Durkheim bahwa hukum itu membahas aturan hukum sekaligus praktek, ini sangat identik dengan sosiologi hukum itu sendiri. Tetapi fokus sosiologis terhadap norma-norma yang ada ini membutuhkan klarifikasi tambahan. Tujuannya supaya kita mampu menghindari kesalahpahaman atau mencegah kesalahpahaman yang ada. Ini dipicu dari pernyataan ilmuwan hukum kritis yang menyindir bahwa karya dia tentang sosiolegal itu selalu berurusan dengan segala sesuatu tentang hukum, kecuali aturan. Ini komentar yang sangat provokatif terhadap pemahaman internal hukum itu sendiri, yang mana pemahaman internal hukum itu hanya berbicara tentang asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, kewenangan, metakaidah, dan hal-hal yang hanya dirasionalisasi dari dunia penghayatan internal dari aturan hukum itu sendiri. Tetapi komentar dari ilmuwan hukum kritis ini tidak membantu sama sekali untuk mengartikulasikan suatu konsep hukum yang berguna untuk analisis sosiologis. Karena hukum juga melibatkan aturan selain praktek. Hukum melibatkan aturan selain praktek. Ini kita ingat terus selama membahas klasifikasi awal tentang sosiologi hukum. Lalu, bukankah pernyataan ini tidak provokatif terhadap perspektif internal atau tipe studi internal hukum yang selalu kita jumpai dalam ilmu hukum atau jurisprudence? Penjelasannya begini. Pertama, status aturan atau norma hukum itu tidak dianggap habis, tidak dianggap selesai hanya dengan mengacu pada aspirasi internal. Misalnya Undang-Undang Penanganan COVID, dinyatakan bahwa aspek keuangan negara itu disedot semua untuk kepentingan COVID. Sampai-sampai timbul perdebatan panjang, dana desa dalam Undang-Undang Desa tidak diberlakukan sebagaimana mestinya dalam Undang-Undang Desa yang mana desa berdaulat untuk mengatur dan mengurus, tetapi ditentukan oleh otoritas pusat. Ini ada konsekuensi-konsekuensi hukum dari Undang-Undang Penanganan COVID, bahwa pemerintah secara asas hukum rekognisi dan subsidiaritas benar-benar melanggar. Ini kalau kita hanya lihat aspirasi-aspirasi internal dari norma hukum itu sendiri. Maka kalau kita sudah menyatakan ada asas hukum rekognisi, asas hukum subsidiaritas dalam Undang-Undang Desa, maka norma hukum ini hanya dirumuskan secara eksplisit untuk mengatur perilaku dan mengintegrasikan masyarakat desa. Tetapi kita refleksikan, fungsi utama hukum ini tidak serta-merta sejalan dengan konsekuensi hukum yang sebenarnya. Ketika sudah ada asas hukum itu dirumuskan dengan tepat dalam Undang-Undang Desa, tetapi konsekuensi hukumnya nggak sejalan dengan norma hukum dalam aturan. Keseluruhan norma hukum atau sebagaimana norma-norma pada umumnya akhirnya tidak dapat didefinisikan dalam kapasitas aktualnya untuk mengatur tindakan dan mengintegrasikan masyarakat, tetapi hanya sebatas fungsi regulasi atau integrasi yang eksplisit. Dengan demikian, konsep sosiologi hukum tidak menghilangkan studi tentang aturan, melainkan membedakan antara tujuan norma hukum yang diproklamasikan atau diproklamirkan sedemikian rupa. Misalnya Undang-Undang Desa tadi, tujuan norma hukumnya adalah mengembalikan kedaulatan desa dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Itu di satu sisi. Dan di sisi lain, sosiologi hukum juga bekerja untuk melihat cara kerja dan konsekuensi hukum yang sebenarnya. Jadi ibarat real atau mungkin mata uang dalam metafor lain, konsep sosiologi hukum fokus pada studi tentang aturan di satu sisi, dan di sisi lain cara kerja dan konsekuensi hukum itu sendiri yang sebenarnya. Orientasi sosiologis ini mungkin berhenti dengan adanya pemahaman moral maupun pemahaman internal hukum untuk memungkinkan analisis sosiologis tentang hukum dalam berbagai dimensi itu punya relevansi. Artinya, ketika studi sosiologi hukum itu fokus pada aturan dan suatu kapasitas aktual yang eksplisit tentang fakta-fakta hukum yang sebenarnya, ternyata orientasi sosiologi semacam ini juga bisa berhenti. Dalam perkembangan podcast nanti, perbincangan ini kita akan sedikit ulas
Mungkin ada pemahaman-pemahaman moralistis, atau mungkin ada pemahaman-pemahaman dari ilmu hukum sosiologis yang memungkinkan analisis sosiologis tentang hukum ini punya keterbatasan sehingga tidak berkembang sedemikian rupa. Oleh karena itu, analisis sosiologi hukum harus diperluas. Ini dalam konteks tipe eksternal, dimensi-dimensi apa yang relevan untuk membahasnya. Dimensi-dimensi apa yang relevan untuk dibahas terus-menerus dalam sosiologi hukum, sehingga kembali lagi pada apa? Satu perbincangan inti bahwa membahas hukum itu, membicarakan hukum itu, aturan sekaligus praktek. Sindiran dari ilmuwan hukum kritis yang menyatakan bahwa selama ini dia sudah menulis banyak karya tentang sosiolegal, tetapi urusannya hanya segala sesuatu tentang hukum kecuali aturan. Komentar provokatif ini sudah kita bahas pada episode sebelumnya, bahwa kita perlu mempertajam, mampu membedakan mana dalam konteks sosiologi hukum, tujuan-tujuan hukum yang berlangsung melalui aturan, dan mana kapasitas-kapasitas aktual tentang cara kerja dan konsekuensi hukum yang sebenarnya di sisi lain. Ini adalah PR atau pekerjaan rumah bagi sosiologi hukum untuk berkembang. Pada episode kali ini kita uraikan lagi bagaimana pengembangan sosiologi hukum itu sendiri melalui satu pertanyaan, apakah pokok bahasan formal dari sosiologi? Terlepas dari bidang sosiologi yang terspesialisasi, sosiolog itu selalu terlibat dalam studi masyarakat. Kalau kita pinjam istilahnya Habermas atau mengikuti pendapatnya Jürgen Habermas, hanya disiplin sosiologi yang masih mempertahankan fokus pada masyarakat secara keseluruhan, tanpa membatasi pengetahuannya itu pada satu dimensi institusional masyarakat. Artinya apa? Sosiolog hukum akan selalu menempatkan hukum dalam konteks masyarakat. Nanti istilah Habermas kita akan pelajari dalam sesi lanjutan tentang dunia kehidupan atau Lebenswelt atau life world. Seterusnya, kita mulai sadar bahwa ungkapan hukum dan masyarakat itu secara sosiologis membingungkan. Karena kan sama saja menganggap bahwa hukum itu bukan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, sosiolog hukum berpihak pada pandangan dari ahli teori hukum Lon Fuller, bahwa akan lebih tepat untuk berbicara tentang hukum dalam masyarakat dan mendekati hukum sebagai masalah sosial yang memerlukan penjelasan sosiologis. Sama seperti halnya masalah sosial yang memerlukan penjelasan sosiologis ini seperti institusi-institusi sosial dan praktek sosial lainnya. Ini kayak orang jualan aja. Ini sebagian dari masalah sosial yang memerlukan penjelasan sosiologis. Jadi para pendengar jangan terganggu dengan suara musik orang jualan, tetapi maknai itu sebagai kajian sosiologi hukum. Nah, berangkat dari konsepsi bahwa fungsi utama hukum itu adalah integrasi sosial, maka hukum dapat ditempatkan secara relatif terhadap institusi sosial lainnya, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Penempatan relatif ini berarti kita tidak perlu saling mengunggulkan satu sama lain. Justru dalam kajian kita perlu memberikan klarifikasi awal tentang sosiologi hukum itu sendiri. Tidak relevan dengan mengutamakan bahwa ada institusi sosial tertentu yang harus dibedakan secara sosiologis, apalagi dibedakan atas dasar prinsip pembedaan tertentu dan akhirnya membeku dan membaku secara ideologis. Bahkan itu sangat diwarnai oleh pengunggulan sosiologi hukum dibandingkan ilmu-ilmu lain. Itu tidak penting dan bukanlah misi dari podcast ini, karena kita berangkat dari konsepsi fungsi utama hukum, yaitu sebagai integrasi sosial. Hukum dan masyarakat itu istilah yang secara sosiologis membingungkan. Oleh karena itu, sosiolog hukum lebih berpihak pada pendapatnya Lon Fuller, ahli teori hukum, bahwa lebih tepat untuk berbicara tentang hukum dalam masyarakat dan mendekati hukum itu sebagai masalah sosial yang memerlukan penjelasan sosiologis.
filsuf dan seorang sosiolog hukum abad 21, ya, Habermas juga kurang lebih menyatakan yang sama, dan bahkan menyatakan bahwa disiplin sosiologi itu disiplin yang masih mempertahankan fokusnya pada masyarakat secara keseluruhan, tanpa membatasi pengetahuannya pada suatu dimensi institusional masyarakat. Nah, kita bisa menyebutnya ini sebagai satu langkah berikutnya dalam pembahasan sosiologi, bahwa fungsi utama hukum adalah integrasi sosial. Hukum dapat ditempatkan secara relatif terhadap institusi sosial lain seperti ekonomi, politik, dan budaya. Maka dalam episode kali ini kita memerlukan klarifikasi awal sosiologi hukum itu sendiri. Ketika memberikan klarifikasi awal sosiologi hukum, maka tidak relevan untuk mengutamakan apakah hukum itu lebih penting daripada ekonomi, politik, dan budaya. Itu menurut saya adalah satu pandangan yang kekanak-kanakan, childish, dan belum akil balik secara pengetahuan. Kita tidak perlu mengutamakan apakah hukum atau sebaliknya ekonomi lebih utama daripada politik, daripada hukum, dan seterusnya atas dasar prinsip-prinsip pembedaan tertentu. Dalam sosiologi hukum ini, kajian semacam ini adalah kajian yang menelisik tentang diferensiasi hukum. Diferensiasi hukum sebagai institusi integrasi, di samping ekonomi, politik, dan budaya, kita memang banyak berhutang budi pada teori sistem target persons. Tapi model teori sistem 4 fungsi ini bukan digunakan dalam pembahasan kita dalam artian fungsionalis tertentu, tetapi hanya sebagai orientasi pemandu yang dapat menempatkan hukum di dalam masyarakat, dan kemudian menentukan hubungan hukum dengan institusi-institusi sosial lain seperti ekonomi, politik, dan budaya. Hanya untuk tujuan analitis semacam ini, kita akan memungkinkan suatu pembahasan berbagai perspektif teoritis dalam konteks sosiologi hukum, yang mana model semacam ini akan mempengaruhi pembagian pembahasan sosiologi hukum, baik secara teoritis maupun tema-tema substantif tentang hukum itu sendiri. Nanti kita akan membahas dalam session berikutnya. Oleh karena itu, pembahasan sosiologi hukum kita itu akan bertumbuh pada konsep sistem hukum dan masyarakat untuk tujuan analisis yang lebih agak ketat. Ketat dalam hal membedakan hukum dari suatu institusi sosial lain dan juga fungsi-fungsi masyarakat. Selain itu, pembahasan kita mulai bergerak nanti selanjutnya akan membedakan komponen hukum yang sangat variatif. Maka dari sudut pandang semacam ini, hukum dengan demikian dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang apa saja bagian-bagian pembentuknya dan bagaimana hubungan antar bagian-bagian itu. Nah, perspektif sosiologi hukum ini akan mencakup komponen-komponen yang statis dan dinamis untuk membedakan mana struktur dan mana proses hukum dan sekaligus mana institusi sosial lainnya. Dalam pembahasan nanti akan dijumpai misalnya varian-varian hukum dan globalisasi, hukum dan kejahatan atau kriminologi, hukum dan pendisiplinan, sanksi, penghukuman, kontrol sosial, dan seterusnya. Ini akan kita mulai mendalami dan menganalisa komposisi-komposisi dari bagian-bagian pembentuk sosiologi hukum dan keterhubungannya satu sama lain. Maka sebagai proses, hukum bisa kita analisa dari sudut pandang bagaimana proses-proses perubahan itu terjadi dan kesinambungan yang mempengaruhi hukum itu baik secara internal, yaitu antar bagian-bagian pembentuknya, maupun secara eksternal antara hukum dan institusi-institusi lain. Nah, kita akan nanti banyak membicarakan misalnya bagaimana proses perubahan varian-varian ilmu hukum sosiologis menjadi sosiologi hukum. Itu kan proses-proses perubahan yang berlangsung secara internal, apa saja sih bagian-bagian pembentukannya, dan secara eksternal bagaimana kaitan hukum dan politik, hukum dan demokrasi, hukum dan ekonomi, sampai dengan hukum dan globalisasi. Dengarkan terus podcast ini sampai tuntas.